Berada di posisi 6 besar, Persebaya bertekad pertahankan hasil yang positif ini agar tetap pada jalur juara. Manajemen Persebaya tunggu respon dari LIB terkait surat dispensasi pendaftaran pelatih baru. Penjarakan pelaku rasis ke Kandaimu, dan larangan masuk stadion seumur hidup biar kapok, jadi harapan bonek. Dulu beban, sekarang pahlawan. Dialah Catur Pamungkas, sang pemberi assist 2 gol Persebaya lawan Borneo FC. Berada di posisi 6 besar, Persebaya bertekad pertahankan hasil yang positif ini agar tetap pada jalur juara. Persebaya Surabaya bertekad mempertahankan hasil positif yang telah diraih dalam 5 pertandingan terakhir di Liga 1 musim 2023/2024. Saya berharap kami bisa mempertahankan level permainan seperti ini. Terus bekerja keras, terus percaya bahwa kami dapat mencapai target juara, ucap Bruno Moreira, pemain Persebaya dalam laman resmi klub pada Senin 4 September 2023. Bruno menyatakan bahwa raihan poin dalam setiap pertandingan merupakan hal yang penting untuk mendongkrak peringkat klub ke peringkat 6 di klasemen sementara. 3 poin dari pertandingan sangat penting bagi kami, kini kami punya 18 poin, peringkat pun naik step by step, ujarnya. Persebaya sendiri saat ini berada di posisi ke-6 klasemen sementara Liga 1 dengan raihan total 18 poin hasil dari 5 kali menang, 3 kali seri, dan 3 kali kalah. Catatan apik tim asal kota pahlawan tersebut mencuat ketika berhasil bangkit di pekan ke-7 usai mempermalukan Bayangkara Presisi Indonesia dalam laga tandang. Hasil positif itu berlanjut hingga pekan ke-11 saat menjamu Borneo FC kemarin, yakni Persebaya menorehkan tren tak terkalahkan dengan meraup total 13 poin tambahan dari 5 laga, atau mencatatkan hasil 4 kali menang dan sekali imbang. Dengan Borneo FC yang berada di peringkat ketiga, Persebaya hanya selisih 1 poin. Sedangkan dengan Barito Putra yang peringkat kedua, Persebaya selisih 2 poin, dan jika dibandingkan dengan Madura United yang menduduki peringkat pertama, Persebaya selisih 5 poin. Uston Nawawi, caretaker Persebaya, berharap capaian tersebut dapat menambah kepercayaan diri skuad Bajul Ijo dalam menyongsong laga-laga berikutnya. Bersyukur ini berkat kerja keras semua bagian di tim, terutama para pemain, katanya. Manajemen Persebaya tunggu respon dari LIB terkait surat dispensasi pendaftaran pelatih baru. Besok 6 September adalah deadline pendaftaran pelatih baru bagi Persebaya Surabaya. Jika tidak ada nama anyar yang disodorkan, Green Force bakal terkena denda 100 juta rupiah. Lalu, apakah sudah ada pelatih baru yang akan didaftarkan ke PT Liga Indonesia Baru atau LIB? Pihak manajemen justru santai menjelang deadline tersebut. Sampai saat ini, belum ada nama pelatih anyar yang dimiliki Green Force. Manajer Persebaya Yahya Al-Katiri tidak gugup sama sekali. Karena kami baru kena denda kalau di laga selanjutnya tetap memakai pelatih caretaker, beber Yahya saat dihubungi Jawa Pos. Artinya Persebaya masih bisa mendaftarkan pelatih anyar sebelum 17 September. Sebab pada tanggal tersebut Green Force akan menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bangkalan. Cuma Yahya memastikan belum ada nama pelatih baru yang didaftarkan. Karena kami masih menunggu surat dari LIB, kami sudah berkirim surat dari pekan lalu, bebernya. Green Force memang sudah berkirim surat ke LIB. Isinya adalah meminta adanya dispensasi untuk deadline pendaftaran pelatih baru. Tujuannya, tidak ada denda bagi Persebaya. Selain itu agar ada waktu bagi Persebaya menunggu lisensi AFC Pro Uston Nawawi. Pelatih caretaker Green Force itu tengah menjalani kursus pelatih AFC Pro. Masih ada 2 modul yang belum dilakoni pelatih 45 tahun tersebut. Karena itu Yahya berharap ada balasan respons dari LIB. Kami masih menunggu balasan surat dari LIB. Kenapa kok sampai sekarang surat kami belum dibalas? Padahal dalam etika organisasi, surat harus dibalas dengan surat juga, beber mantan manajer Persik Kediri itu. Pihak manajemen baru bisa melangkah setelah ada surat balasan dari operator kompetisi.
Manajemen Persebaya memang ngeyel untuk mendaftarkan Uston sebagai pelatih kepala. Itu tidak terlepas dari prestasi Uston selama menjadi caretaker. Dari 5 laga memimpin Green Force, mantan pelatih PSIR Rembang tersebut tidak pernah kalah. Dia membawa Persebaya meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Kolaborasi Yahya Uston juga pernah berbuah trofi bagi Persebaya, yakni saat Persebaya meraih gelar juara Elite Pro Academy atau EPA U20 pada 2019 lalu. Uston mengaku tidak mau ambil pusing soal statusnya di klub ke depan seperti apa. Yang jelas, saya sudah menjalankan tugas saya sebagai caretaker dengan baik, ungkap pelatih asli Klagen Sukodono Sidoarjo tersebut. Penjarakan pelaku rasis ke Kandaimu dan larangan masuk stadion seumur hidup biar kapok. Jadi harapan bonek. Sosok pelaku ujaran rasis ke pemain Persebaya Surabaya langsung dipertemukan dengan Yohanes Kandaimu. Admin berharap seharusnya pelaku tersebut langsung dihukum saja. Kalau bisa dimasukkan sekalian ke penjara dan larangan seumur hidup masuk stadion, agar jerah dan kapok. Sebagian besar bonek juga meminta agar pelaku tersebut langsung ditangkap kepolisian Surabaya agar diproses sesuai hukum. Agar tidak lagi terjadi hal demikian di kemudian hari. Karena kalau tidak, kasihan pemain Persebaya harus mendapat tekanan dari fans karbitan macam itu. Di sisi lain, Yohanes Kandaimu menjadi sosok yang disorot pada laga Persebaya versus Borneo FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu 3 September kemarin. Pemain berposisi bek tengah itu melakukan salah antisipasi yang berujung pada gol bunuh diri di menit kedua. Walhasil keunggulan Persebaya Surabaya lewat gol yang dicetak oleh Bruno Moreira di menit ke-22 harus sirna pada penghujung babak pertama. Beruntung Persebaya berhasil mengakhiri pertandingan dengan kemenangan usai Ze Valente berhasil mencetak gol penentu di menit ke-72. Kritik dan kekecewaan sempat terekam pada unggahan media sosial Persebaya. Sosok pendukung dengan Instagram nama pengguna @r_verde12 melontarkan ujaran rasisme yang mengarah ke Kandaimu. Komentar bernada rasisme itu kemudian disorot oleh Kapten Reva Adi Utama. Para pemain Persebaya Surabaya juga memberikan dukungan pada Yohanes Kandaimu yang menjadi korban rasisme. Persebaya sebagai klub yang menaungi Yohanes Kandaimu juga turut memberikan dukungan. #KamiKandaimu_, mari bermedia sosial dengan bijak. Kritik boleh tapi jangan sampai menyinggung personal, keluarga, apalagi Sarah yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola. Kick out racism, tulis akun resmi Persebaya. Usai dikecam, sosok pendukung yang melontarkan rasisme itu kemudian datang kemas pemain Persebaya Surabaya usai pertandingan. Hal itu terlihat dari video unggahan dari Instagram @grandciber27. Dulu beban, sekarang pahlawan. Dialah Catur Pamungkas, sang pemberi assist 2 gol Persebaya lawan Borneo FC. Fullback kanan Persebaya Catur Pamungkas mendapatkan kredit khusus dalam laga melawan Borneo Football Club Minggu kemarin 3 September. Ia terpilih sebagai man of the match. Tidak hanya membuat penyerang andalan lawan Stefano Lillipali Kutu, Catur juga membukukan 2 assist dalam laga yang berakhir 2-1 untuk kemenangan Bajo Ijo itu. Assist pertama Catur diciptakan pada menit ke-21. Sebelumnya ia melakukan umpan 1-2 dengan Wildan Ramdhani, lalu dilanjutkan cutback yang langsung disambar Bruno Moreira untuk menjebol gawang Nadeo Argawinata. Assist kedua ia torehkan saat memberikan umpan panjang membelah lapangan dari sisi kiri ke kanan. Umpan terukur itu diterima Ze Valente dengan sempurna. Ze langsung merengsek ke gawang dan melepaskan sontekan yang melahirkan gol penentu kemenangan. Menurut Catur, penampilan bagus itu tidak terlepas hasil kerja kerasnya selama ini. Ia gigih berlatih demi memaksimalkan setiap kesempatan main yang diberikan kepadanya. Alhamdulillah, catatan ini cukup bagus buat saya akan terus memberikan yang terbaik untuk tim karena perjalanan kompetisi cukup panjang, kata Catur. Semoga 2 assist ini menjadi pelecut saya bisa menorehkan yang lebih baik ke depannya, sambungnya. Catur musim ini sudah mencatatkan 9 penampilan. Dalam bertahan, total ia membukukan 18 tackle, 39 intercept, dan 20 sapuan.
Kini Catur fokus menyongsong pertandingan selanjutnya melawan pemuncak klasemen Madura United. Namun pada jeda kompetisi FIFA Matchday ini, ia memilih pulang ke Mojokerto untuk bertemu keluarga. Tentunya kita menikmati dulu kemenangan kemarin, lalu kita fokus lagi pada pertandingan lawan Madura, tandasnya.